Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah ya, ditemani jamaah yang datang dari Cirebon. Mana tepuk tangannya? Dari Bandung Barat, mana tepuk tangannya? Masya Allah, terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang sudah hadir studio ya. Dan juga terima kasih banyak buat jamaah Islam itu dan di rumah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, amin. Gak kekurangan rezeki, amin. Yang lagi gak punya duit insya Allah dapat rezeki yang gak disangka-sangka, amin. Masya Allah, seneng banget. Jamaah, saya mau tanya, pernah sedekah gak? Terus kalau habis sedekah duitnya habis nggak? Nambah apa kurang? Alhamdulillah. Kok bisa Bu? Duitnya kan dikeluarin. Kok nambah ya? Gimana ceritanya tuh? Bukannya habis? Ada yang kasih lagi Bu, Masya Allah luar biasa, tepuk tangan dong. Yang namanya kita memberikan rezeki ke orang lain berarti Allah juga akan menitipkan rezekinya lewat kita, bener apa bener? Gak mungkin ibu bagi kalau gak ada sisanya, bener gak? Dapat kue aja pasti dipotong dulu buat di rumah, bener apa bener? Baru dibagi ke orang. Ini Masya Allah luar biasa, nah itulah caranya Allah ya. Jadi segala sesuatunya apa yang kita keluarkan, apa yang kita sedekahkan itu bukan jadi kita miskin. Tapi insya Allah Allah tambahkan rezeki kita. Hari ini nih temanya bagus nih buat yang di rumah juga jamaah. Mudah-mudahan jangan sampai kelewatan sampai akhir ya. Apa sih temanya? Temanya adalah matematika Allah tidak akan membuatmu miskin. Alhamdulillah. Jamaah. Kita panggil Ustadz Syam boleh? Tepuk tangan dong buat Ustadz Syam. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz Syam, ya ada pertanyaan. Bener gak sih ketika kita baca Al-Quran, katanya nih baca Al-Quran, ya kita bahas dari baca Al-Quran dulu nih. Katanya Allah akan memberikan kita kebaikan berkali-kali lipat. Nah pertanyaannya bagaimana matematika Allah untuk hal ini nih Ustadz Syam nih. Karena ada yang bilang kalau baca Al-Quran apalagi di bulan Ramadan, Masya Allah luar biasa. Berlipat ganda. Lebih berlipat lagi, silakan penjelasannya. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli Tabe, guru kami Ustadz Maulana Habib Uthman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Inilah petunjuk dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali turun kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar membaca. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ummi, orang yang tidak membaca. Kenapa tidak membaca? Ada hikmahnya, tapi kita tidak membahas itu. Tapi saking pentingnya membaca, Allah turunkan satu surah atau perintah di suatu kaum yang tidak membaca.
Padahal subhanallah membaca itu sangatlah penting untuk kehidupan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Bagaimana matematika Allah? Barang siapa membaca harfan, satu huruf min kitabillah, dari kitabnya Allah, maka baginya satu kebaikan. Oh Masya Allah. Lalu Nabi sampaikan lagi, satu huruf itu bukan alif lam mim, tapi satu huruf itu alif satu, lam satu, mim satu. Itu kalau bacaan di luar sholat, subhanallah. Kalau dibaca dalam sholat, 10 kali lipat lagi, subhanallah. Dibaca dalam keadaan sholat berdiri, kan ada sholat duduk, ada sholat berdiri ya Bu ya. Sholat duduk itu setengah pahala dari sholat berdiri. Kalau sholat sunnah, tapi kalau sholat wajib berdiri. Kalau sunnah, sholat sunnah, terawih, duha, tahajud, witir. Kalau mau duduk silakan duduk. Tapi pahalanya setengah daripada yang berdiri. Matematikanya Allah dilipat gandakan pahalanya. Kalau khatam Quran 60.000 malaikat ikut mendoakan ketika selesai. Amin, Masya Allah. Cuma kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau sampaikan, saya membaca satu surah dengan tartil, dengan memperhatikan, pelan-pelan, menghayati, lebih saya senangi dibandingkan mengkhatamkan tapi buru-buru. Karena khawatir kalau buru-buru tidak diperhatikan bisa jadi Quran itu melaknat pembacanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi tartilnya diperhatikan juga. Oh, makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah, terima kasih banyak jamaah. Kita lanjut ya Bu ya. Bu, bayar zakat Bu. Alhamdulillah. Karena yang bayar zakat berarti mampu. Masya Allah, wajib ya Bu hukumnya Bu ya, ini Masya Allah. Namun bagaimana jika ada orang yang belum sadar sampai dengan saat ini bayar zakat dan beranggapan aduh kalau saya bayar zakat uangnya kan pasti nanti takutnya disalahgunakan. Padahal sebenarnya melalui zakat ini yang kita keluarkan maka Allah katanya nih tanpa perhitungan akan membersihkan yang namanya harta-harta kita. Kok bisa? Kita tanya sama guru kita yang berikutnya, Habib Usman. Tepuk tangan buat Habib Usman, Fadhal Habib. Ya akhir. Bismillah Ustaz Maulana Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajih wa dhurriyyatih wa ahlibaihi wa ansari wa sari amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah. Yang insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita bisa diamalkan dalam kehidupan yang sehari-hari. Amin amin ya Allahu ya rabbal alamin. Zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga. Iqamis shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, bayar zakat. Zakat adalah kewajiban yang dilakukan setiap muslim, yakni muslimin ataupun muslimat yang dia mampu, yang dia ada lebihnya. Pendapatannya misalkan 10 juta, dia pendapatan 10 juta dan dia hanya mengeluarkan untuk pokoknya dan kebutuhannya 5 juta. Berarti 5 jutanya kena zakat, zakat. Dan zakat ini ada masanya. Masanya 1 haul, yaitu 1 tahun. Ketika dia punya emas kurang lebih 200 gram ataupun 300 gram, ketika sudah sampai haulnya dan nisabnya lebih dari 100 gram, yakni maka dia terkena daripada zakat. Dan zakat wajib untuk dikeluarkan. Ketika seseorang tidak mempercayai kepada siapa? Kepada pengelola zakat, dia bisa langsung bayar zakat sendiri. Tidak perlu pakai pengelolanya. Tidak perlu pakai kepengurusannya. Sama seperti seorang sholat di masjid, bahwasanya wah masjid ini kotor, saya gak yakin sholat di sini. Tetap wajib sholat dimanapun tempat masjidnya. Sama seperti orang bayar zakat dimanapun tempatnya ataupun langsung ketika dia yakinin maka wajib bagi dia untuk bayar zakat. Sebagaimana dulu waktu saya skripsi itu saya tentang zakat. Ada satu manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak terima zakatnya, yakni Sa'labah. Sa'labah itu manusia yang tidak Allah terima zakatnya. Sehingga apa? Sa'labah meninggal dalam keadaan tidak membayar zakat. Sehingga Allah tidak akan ridho kepada manusia tersebut. Dan termaktub atau tercantum di dalam Al-Quranul Karim sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi Sa'labah. Allah hinakan kita, Allah hancurkan kita. Dan sehingga tidak ada keberkahan di dalamnya.
dan sungguhnya manusia yang tidak bayar zakat celaka dan akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Tuh makanya Ustadz Maulana, tuh banyak banyak bawa bapak yang pelit. Apa tuh? Matematika Allah tentang ini. Tidak akan membuatmu miskin. Kok bisa? Mau tahu nggak? Mau tahu Ini dong. kan sudah dibahas. Orang ngaji itu pasti mendapatkan ketenangan. Tenang. Orang tenang berarti tidak akan keluar banyak biaya. Benar. Orang zakat berarti mengeluarkan sesuatu, menyenangkan, menolak bala, mudah-mudahan tidak kecelakaan. Yang berikutnya apa? Mau tahu? Mau dong. Penasaran? Karena sebentar lagi saya akan bercerita. Oh masa? Mau tahu ceritanya? Mau tentang dong. apa? Kita jangan kemana-mana, tetap di Samitinda Jamaah. Alhamdulillah. Pokoknya ceritanya luar biasa. Tentang apa sih? Bocoran dong.